Homili Minggu Biasa 19. Ada kata kunci dalam bacaan hari ini yang menjadi ulangan atau pengulangan dari bacaan minggu yang lalu. Kata apa itu? Kata apa? Dengar nggak dari bacaan ini? Kata apa? Bersungut-sungut. Minggu yang lalu kita mendengar kata bersungut-sungut. Bangsa Israel, umat Israel bersungut-sungut. Karena apa? Yang minggu lalu? Karena lapar. Injil hari ini juga mengulangi kata yang sama, bersungut-sungut. Orang Yahudi bersungut-sungut tentang Yesus. Kalau minggu lalu kita mendengar mereka bersungut-sungut karena lapar, hari ini kita mendengar mereka bersungut-sungut karena apa? Karena apa? Karena Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang turun dari surga. Makanya mereka bilang, ngomong kosong. Bagaimana mungkin dia turun dari surga? Bapaknya kita tahu namanya Yesus, mamanya kita tahu, saudara-saudaranya semua kita tahu. Bagaimana mungkin tiba-tiba dia bilang turun dari surga? Orang-orang Yahudi tidak percaya. Mereka bersungut-sungut menuduh Yesus bicara apa? Mulut besar. Ngaku-ngaku turun dari surga, padahal jelas-jelas dari mana dia lahir. Atas keraguan-raguan, sungut-sungut dari orang-orang Yahudi, lalu Yesus menjawab sungut-sungut mereka. Dia melanjutkan pengajaran tentang roti kehidupan yang sudah kita renungkan minggu lalu. Dan hari ini lebih jelas dan lebih tegas lagi, Yesus mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nenek moyang telah makan mana? Kita tahu bacaan pertama hanya minggu yang lalu. Dan dia mengatakan, mereka semua sudah mati. Tetapi Anda, dia akan makan roti dari surga ini, Anda akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, tentang roti hidup ini minggu yang lalu saya sudah ajarkan kita renungkan. Dan minggu yang lalu berakhir pada ajakan saya untuk kita menjadi semakin paham mengenai ajaran gereja Katolik tentang roti kehidupan. Masih ingat? Minggu yang lalu saya memberi kesimpulan bahwa di dalam gereja Katolik iman Katolik, makanan telah disediakan secara sempurna. Kalau dalam bahasa harian itu ada namanya makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dalam gereja Katolik itu mencapai kesempurnaan dalam makanan pokok, roti kehidupan, daging Yesus sendiri. Karena itu minggu yang lalu saya katakan, bagi Anda, bagi kita yang sudah menerima komuni pertama, artinya sudah ikut dalam perjamuan kesempurnaan makan daging Yesus. Dan roti yang aku berikan itu ialah daging, dia akan kuberikan hidup. Maka minggu yang lalu saya katakan, kalau sudah ikut komuni pertama, ikut Ekaristi, ikut dalam perjamuan kudus, lalu keluar dan pergi ke tetangga makan cemilan, mana lebih sehat? Cemilan atau makanan pokok? Mana lebih sehat? Makanan pokok. Jelas? Dalam gereja Katolik
jelas sekali dia menyediakan makanan rohani darinya sendiri yang bisa mengantar orang pada hidup untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, sumut-sumut orang Yahudi itu bersangkutan dengan pengakuan Yesus bahwa dia turun dari surga. Saudara-saudara terkasih, banyak iklan tentang surga, betul ya? Tetapi mana Anda lebih percaya? Percaya iklan atau percaya saksi mata tentang surga dan tentang Bapa? Nah, mana Anda lebih percaya? Yesus mengatakan dalam Injil hari ini bahwa dialah saksi mata yang sudah melihat tentang Bapa dan tentang surga, dan dia datang ke dunia untuk bercerita, memberi kesaksian tentang Bapa dan tentang surga. Maka saudara-saudara terkasih, kalau Anda sudah ada di dalam gereja Katolik, lalu kedua itu seperti sudah ada di jalan tol, lalu keluar cari jalan alternatif. Jalan tol itu lurus dan masih cepat sampai. Keluar cari jalan alternatif, mungkin sampai, tapi pasti butuh waktu lama. Jelas? Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini adalah inti pokok dari iman gereja Katolik, yakni tentang Yesus sebagai daging, makanan rohani yang mengangkat orang kepada kehidupan kekal yang dilembagakan dalam gereja Katolik dengan perayaan Ekaristi. Ketika kita menerima komuni, kita menerima daging Yesus, seperti dikatakannya dalam ayat terakhir dari bacaan Injil. Dan yang kedua, kita diingatkan lagi bahwa dialah yang telah melihat Bapa dan surga. Dia datang ke dunia bercerita, berpisah, menjadi saksi mata tentang Bapa dan tentang surga. Oleh karena itu, saudara-saudara kita terkasih, lalu bagi kita, Santo Paulus mengingatkan kita dalam bacaan kedua hari ini. Pertama, dia mengingatkan bahwa kita ini dengan demikian adalah anak-anak kesayangan Bapa. Sebab itu jadilah menurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hidup dalam kasih. Dan yang berikut, yang ketiga, saudara-saudara terkasih, yang mari kita ingat ajakan Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Santo Paulus mengatakan, kadang-kadang sebagai anak-anak kesayangan Allah, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara-saudara, janganlah kami mendukakan Roh Kudus Allah. Lalu kita bertanya, manakah yang membuat Roh Allah berduka cita? Paulus mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan, itulah yang membuat Roh Allah berduka cita. Maka Santo Paulus mengatakan, mari kita buang jauh-jauh yang bisa membuat Roh Allah berduka cita. Misalnya, membuat Roh Allah berduka cita, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Nah, sebaliknya, apa yang membuat Roh Allah senang, gembira, bahagia, bersuka cita terhadap kita? Ini kata Santo Paulus. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Itulah hal-hal yang membuat Roh Allah bersuka cita atas kita. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini adalah pengajaran pokok inti iman gereja Katolik yang meneguhkan kita tentang roti kehidupan
Ekaristi Kudus, Komuni Kudus, Tubuh Kristus, daging Yesus yang kita santap menjadi makanan yang mengantar kita untuk hidup selama-lamanya. Dan yang kedua kita ditemukan lagi, Yesus adalah Dia yang telah turun dari surga dan memberi kesaksian, berkisah tentang apa yang Dia lihat tentang surga dan tentang Bapa, menjadi saksi mata yang mengajar kita supaya bisa boleh nanti juga kembali ke rumah Bapa, bersatu dengan Bapa dalam kerajaan surga. Karena itu saudara-saudara kasih, mari kita hidup dalam keramahan satu sama lain, penuh kasih mesra satu sama lain, dan saling mengakui agar kita terbangun menjadi anak-anak kesayangan Bapa dan hidup dalam biasa kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan, dan kasih dalam iman satu dengan yang lain. Semoga iman kita semakin diteguhkan.